Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Muhammad Prasetyo di Hijau Mania Sejati. Oke. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya. Aduh. Oke nih Om ya. Pada malam kesempatan ini pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Saya berbagi tips lagi, bukan berbagi tips sih, berbagi pengetahuan. Ada tiga hal kenapa murai batunya bisa selalu juara. Yang pertama, turunan trah dari indukan pertama nih. Pertama, trah dari indukannya gimana. Indukannya tuh selalu berkicaunya lebih dari yang kita inginkan, mungkin gitu, mungkin lebih signifikan suara volume tuh mental, bisa dikatakan yang plus plus buat burung itu sendiri. Dia punya materi, punya mental tuh, punya volumenya, jarang ada yang punya, maksudnya jarang ada yang miliki gitu. Jadi sama aja kayak murai batu istimewa. Itu kemungkinan dari indukan atau enggak ada trah 60% itu anakannya bagus insyaallah kalau menurut saya ya. Terus yang kedua, lanjut tahap ini apa, perawatan. Tahap perawatan itu maksimal jadi dia dapatkan 30%. 30% menurut saya. 30%. Jadi ya kalau tahap perawatannya dari pagi, pengembunan, penjemuran, pengumbaran, pemasteran, ditambahin lagi tuh mandi tuh segala macam tuh. Pokoknya itu dah. Jadi itu ada empat hal juga kemungkinan dari yang tahap perawatan. Dari 30%-nya kenapa murai batu bisa prestasi terus, karena itu 30%-nya perawatan. Nah, yang terakhir nomor 3, 10%-nya. Jadi dalam 10% ini kenapa murai batu bisa juara prestasi, bisa dari trahnya, dan yang ketiga perawatannya. Sorry, faktor keberuntungan ya, itu faktor keberuntungan 10%-nya. Jadi setiap murai batu itu kan karakternya beda-beda. Jadi kita harus mengetahui gimana sifatnya dari proses pertama sampai proses akhir tuh. Jadi proses awal pas roto sampai tua. Jadi seperti itu. Ya, kemungkinan keberuntungan itu kalau dalam gantangan itu kan 10% kecil, jadi ya kan kemungkinan kan banyak yang nilai juri juga. Jadi kita harus gimana caranya tuh murai batu bisa factor, bisa volumenya plus plus plus, sama tuh materinya durasi materi juga tuh gimana ceritanya biar faktor keberuntungannya ada. Jadi gitu, tidak semua murai batu itu mendapatkan namanya apa tuh, faktor keberuntungan yang 10%. Jadi kita banyak-banyak berdoa. Jadi seperti itu aja ya, kemungkinan dari 3 faktornya aja. Dari hal yang paling utama, yang faktor pertama saya ulangin lagi, faktor trah indukan. Kalau trah indukan jawara, insya Allah anakannya nurun ke anaknya dari indukannya. Terus yang kedua, faktor perawatan 30%. Yang terakhir, jadi faktor keberuntungan 10%. Jadi 100% itu maksimal full.
dari 3 hal kenapa Murai Batu bisa prestasi, jadi ya gitu. Pokoknya yang penting 3 hal itu yang penting. Jadi melihat dari perkembangan juga harus dari benar-benar telaten gitu, harus niatnya dalam sistemnya, kinerjanya harus harus maksimal juga kalau dalam gantangan. Jadi ya oke, ya cukup sekian ya Om ya dari saya tips dari ini. Cuman 3 hal kenapa Murai Batu bisa prestasi, jadi ya 3 hal doang. Yang pertama saya ulangin lagi, faktor trah jawara, trah indukannya yang bagus. Yang kedua faktor perawatan. Yang ketiga faktor keberuntungan. Itu dibagi jadi ya, yang pertama 60%, yang kedua 30%, yang ketiga 10%. Jadi 100% maksimal full. Jadi cuma 3 itu aja yang mengenai kenapa Murai Batu bisa prestasi, bisa juara di tingkat nasional, regional, dan nasional lah. Latpers, sama juara nasional, yang penting itu doang. Oke ya, cukup sekian dari saya, Muhammad Prasetyo di Kicau Mania Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.